Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian di minggu ini. Ya, saya minta maaf terlebih dahulu buat kalian ya, terkhusus yang sudah menantikan video ini. Ada keterlambatan untuk upload berhubung saya ada renovasi rumah ini sekarang, jadi agak repot di rumah ya. Saya berharap ini tetap bermanfaat buat kalian dan bisa memaklumi itu ya. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya, diambil pesan yang sesuai, diabaikan bila tidak sesuai ya. Diambil sisi positifnya, jangan diambil hati bila ada hal-hal yang bersifat sensitif di sini. Oke, untuk kamu Aqua di minggu ini ada sepertinya romantic feeling ya, perasaan-perasaan romantis ya. Ada sepertinya di minggu ini yang tertarik sama kamu ya. Ada yang nge-flirt gitu ya. Yang melirik gitu, melirik mata terhadap kamu. Nah, ini situasinya lagi menggebu-gebu nih ya. Dia ini suka banget nih sama kamu ya. Atau ada situasi atau topik pembicaraan antara kamu dengan dia yang membuat dia ini begitu sangat tertarik dengan kamu. Dia ini terpesona ya. Ada keindahan yang dia dapatkan, yang dia lihat dari diri kamu ya. Ya, ini adalah cinta yang menggebu-gebu. Yep, ada falling in love or the resurgence of a romantic relationship. Ya, ini akhirnya jatuh cinta ini. Sepertinya ini adalah seorang yang baru di kehidupan asmara kamu dan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu saya lihat ya. Ini sepertinya hubungan kamu dengan pasangan kamu ya, ini masih baru tapi ada sepertinya perbedaan pendapat dan ya adanya di sini maaf-maafan dan saling pengertian, dan ini seperti tantangan buat hubungan ini ya. Nggak mungkin kan hubungan itu romantis terus dari awal hingga akhir ya kan, pasti ada hal yang menantang gitu ya. Tapi ada di sini permakluman dan ya kembali lagi seperti semula ya. Ini bukan waktunya bagi kamu untuk menyerah terhadap sesuatu yang kamu sukai ya, yang kamu senengin ya. Untuk karir saya ngelihatnya juga sepertinya ada kecintaan kamu terhadap bidang yang kamu tekuni ya. Ini sesuatu yang membuat kamu bahagia, ngerasa alive, ngerasa hidup, dan ya pertahankan itu gitu. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang ngerasa takut akan gagal, ngerasa takut akan hilang ya. Peluang-peluang ini, kebahagiaan ini hanya sementara, semacam gitu ya. Kamu takut itu ya, mungkin ini adalah bagian dari pengalaman kamu sebelumnya yang pernah mengalami kehilangan atau ditinggalin atau ya semacam itu ya. Jangan biarkan perasaan-perasaan ini bertumbuh di dalam hati dan pikiran kamu. Ini akan membuat kamu jadi ini ya, jadi feeling down gitu. Jadi nggak bisa menikmati momen-momen kebahagiaan kamu ya. Nikmatilah apa yang kamu dapatkan sekarang ya. Justru kalau kamu terpikat ya dengan perasaan-perasaan seperti ini, akan menghambat kamu terhadap kebahagiaan yang sudah ada di tangan kamu gitu ya. Ya, kamu sebenarnya memiliki segala sesuatunya nih di sini di tangan gitu ya, tapi pikiran kamu mengikat kamu terhadap sesuatu yang menakutkan gitu, yang belum terjadi gitu ya. Iya, ada the wheel nih untuk the bottom of the deck ya. Ini sepertinya ada second change ya, ada seperti peluang, kesempatan kedua bagi kamu untuk membuat suatu kesuksesan. Wow, an amazing opportunity. Ada peluang atau kesempatan yang bagus sekali di sini. Ya, jadilah sosok yang berani, optimis. Ini adalah waktunya untuk kamu bertindak ya, untuk melakukan suatu bertindak. Jalan terus gitu ya, fokuslah gitu terhadap apa yang sudah ada di tangan kamu gitu. Jangan terbawa oleh pikiran atau pikiran negatif ya. Pikiran negatif atas pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya
Ya, terkadang memang pengalaman ini bisa jadi batu sandungan buat kita ya kan. Kalau kita terlalu fokus ke hal itu, ya maaf ya, goyang-goyang. Kalau kita terlalu fokus akan hal itu gitu. Karena pikiran kita adalah doa juga ya, sugesti untuk hal-hal yang kita sedang tekuni sekarang ya. Ciptakanlah pikiran-pikiran yang positif supaya itu mensugesti apapun yang kamu lakukan itu akan berhasil ya. Oke, untuk kartu tarotnya ada Nine of Pentacles, ada King of Pentacles, ada Eight of Wands, Ten of Cups, Queen of Cups, The Chariot. Ini oke, ada The Hangman, Five of Wands, The Hangman and Temperance, dan ada juga Page of Pentacles ya, second chance ya. Ini peluang kesempatan kedua buat ada Page of Wands ya, ada The Emperor ya. Ini sepertinya ada keinginan untuk segera bertindak nih ya, keinginan untuk segera bertindak mengeksekusi kesempatan kedua. Kesempatan ini bisa di karir, bisa juga di asmara ya, bisa jadi ini kesempatan kedua dengan si dia yang orang lama, bisa juga ini kesempatan kedua untuk kamu membina hubungan, membuka diri dengan orang yang baru. Yep. Ini udah nampak ya. Ya. Oke. Ada Nine of Pentacles ya. Untuk Nine of Pentacles-nya ini adalah kebahagiaan yang dicapai, yang kamu capai itu adalah usaha kamu ya. Juga ada berupa dukungan dari orang-orang sekitar kamu ya. Jangan lupa mereka ya kan, karena tanpa mereka kamu tidak mendapatkan kebahagiaan itu ya. Ada King of Pentacles. Ini adalah sosok yang siap ini ya di dalam bertindak yang berhubungan dengan bisnis, financial. Ini tahu segala sesuatunya, kamu tahu segala sesuatunya apa yang harus kamu lakukan gitu, strateginya apa ya, mulai dari mana ya. Dari segi uang juga ini ada ya, nggak masalah kalau misalnya mau membuka bisnis yang baru juga ini mampu ya kan. Ada Eight of Wands ya, banyak sekali kesibukan yang kamu jalani ya, sampai capek nih ya, kesana kesini melakukan perjalanan juga ada ya. Bisnis, traveling ya, karena bisnis, karena urusan pekerjaan dari kantor. Ada kebahagiaan yang kamu dapat ya, ada kebahagiaan ini sepertinya dukungan dari keluarga ini juga ya, cinta atau dukungan cinta, dukungan kasih sayang, perhatian dari keluarga ini sepertinya yang mendorong kamu ya untuk mendapatkan kartu semacam ini. Saya ngelihat overall ini bagus ya untuk Aquarius, lumayan lah ya kan. Walaupun di sini ada Five of Wands yaitu konflik ini sepertinya konflik dengan orang terdekat kamu ini yang berenergi Sagittarius Leo sama Aries ya. Ya sepertinya ada konflik ini dengan pasangan, bisa jadi ya, dengan pasangan atau partner bisnis kamu, atau orang-orang yang tidak senang dengan kamu, sepertinya ingin jatuhin kamu nih ya. Ada Queen of Cups ya, kamu begitu sangat nurturing juga di sini ya, begitu sangat care dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Dan sepertinya tindakan atau caring kamu ini terhadap seorang ini malah menuai konflik, dan ini yang membuat konflik ya. Saya nggak ngerti kenapa bisa muncul di sini Five of Wands, tapi karena The Chariot ini ya, saya ngelihatnya ini sepertinya lebih ada sebuah tindakan mungkin yang terburu-buru, yang goal oriented yang kamu lakukan. Sebenarnya ini bentuk perhatian yang besar, tetapi malah menuai konflik ya. Ada The Hangman ya, seperti
sacrificing, ada pengorbanan yang kamu lakukan nih. Pengorbanan yang kamu lakukan ini malah menuai konflik ya. Dan temperance. Tetapi ada kesempatan kedua lagi ya. Kesempatan kedua lagi sepertinya untuk kamu memperbaiki masalah konflik ini tadi. Ya. Ada juga Page of Pentacles. Konflik ini bisa juga konflik batin yang kamu miliki ya. Terhadap suatu tindakan yang kamu lakukan yang terburu-buru, yang goal oriented, yang berorientasi pada tujuan, malah menuai konflik kan gitu ya. Ada Page of Pentacles. Belajar lagi ya kan, studi lagi ya, tetap ini orientasinya lebih ke uang ya. ide sama ide ya kan, talenta juga ide, talenta dan juga yang berhubungan dengan emosional. Saya nggak ngelihat di sini ada ya, hanya satu ya untuk swords-nya. Yang paling dominan di sini Pentacles, uang. Iya. Iya, seperti biasa Aquarius ini kebanyakan ini kok fokusnya ini uang, karir. Ya, ini adalah sosok pebisnis ini sepertinya di sini ya. Ya, beberapa di antara kamu yang saya lihat. Ini juga adalah sosok yang begitu menikmati hidupnya ya, karena segi financial dia berkecukupan gitu ya. Kalaupun misalnya dia nggak kerja, nggak terlalu banyak menguras tenaga untuk beberapa saat ini, saya kira secara financial nggak terlalu masalah. Tapi ini adalah sosok yang pebisnis ya kan, yang akan selalu mengembangkan sayap. Yang akan selalu menyibukkan diri, nggak mau diam gitu di sini ya. Oke, untuk Nine of Pentacles-nya ya sepertinya ada kesedihan, kekecewaan yang kamu alami sebelumnya berhubungan dengan uang. Ada ditipu, ada dikecewain, bisa jadi inilah yang menyebabkan adanya konflik ini ya. Oke, untuk Eight of Wands-nya ada Justice. Iya, lagi mempertimbangkan nih beberapa di antara kamu atas perjalanan bisnis yang kamu jalani, atau kesibukan yang terlalu banyak, pekerjaannya atau proyek yang harus kamu selesaikan dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang dekat gitu, harus selesai semua. Jadi kamu lagi pertimbangin ya, apakah beberapa akan kamu biarin aja gitu ya, kamu tinggalkan aja apa enggak. Beberapa di antara kamu saya ngelihat ini sepertinya fokus ya untuk berpikir lebih rasional, lebih realistis di dalam mengerjakan pekerjaan ya. Fokus untuk keuntungan. Realistis ya kan ya. Ada Ten of Cups. Untuk Ten of Cups-nya ada Page of Cups ya, muncul lagi Page of Cups. Ini Knight of Cups. Knight of Cups ya. Ya, ada sepertinya lamaran ya yang kamu harapkan. Ya, ada ini beberapa di antara kalian ini sepertinya melakukan perjalanan untuk lamaran, ketemuan sama seseorang ya. Seseorang yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Yep, untuk Queen of Cups-nya ada Three of Swords. Iya. Ada sepertinya berupa kesedihan. Sedih nih. Beberapa di antara kamu udah kasih perhatian yang banyak, kasih sayang, mencurahkan pikiran juga terhadap seseorang ini nih. Tapi malah kamu disakitin gitu ya, dan sedih nih. Ya. Tapi saya nggak ngelihat di sini yang terlalu parah banget ya. Yang sedihnya nih karena konflik ini. Ya, untuk The Chariot ada King of Cups. Ini adalah sosok yang sepertinya kamu ini adalah sosok yang serius di dalam membina hubungan ya. Untuk sekarang ini saya lihat ada keinginan untuk membina hubungan yang
hati-hati juga ya, nggak mau sembarangan, nggak mau juga lagi terburu-buru ya. Sebelumnya mungkin kamu yang ngejalani hubungan ya udah jalani aja gitu ya kan, tapi sekarang sepertinya lebih berhati-hati dalam menghadapi menjalani hubungan. Lebih banyak ini menyeimbangkan pikiran dan perasaan, karena nggak mau memperoleh pengalaman atau konflik seperti sebelumnya ya, karena konflik itu kan akan mempengaruhi kebahagiaan ya. Kalau udah konflik itu nggak bahagia gitu ya kan, dan kamu menginginkan adanya kebahagiaan di dalam asmara atau kehidupan financial kamu ya. Kamu juga nggak pengen ini ada konflik ini dengan bisnis, partner bisnis kamu, dengan customer atau orang-orang di sekitar kamu ya. Ada juga ini beberapa di antara kalian ini sepertinya ingin mengunjungi keluarga ya. Ini sepertinya beberapa di antara kalian tinggal atau merantau di tempat yang jauh, tapi melakukan suatu perjalanan untuk menemui keluarga ini sepertinya ada erat kaitannya dengan konflik ya. Ya, konflik. Konfliknya nih bisa jadi ini karena masalah ini ya, perbedaan pendapat ya, menuai kesedihan. Perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk pengorbanan untuk mengatasi konflik. Yap, untuk the temperance-nya ada Seven of Pentacles ya, harus perlu menyeimbangkan energi juga ya. Harus bisa melihat situasi dari segi rasional ya, lebih banyak bersabar menunggu bagaimana konflik ini bisa beredah. Harus lebih berhati-hati nih sepertinya di dalam bertindak juga, di dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Untuk Page of Pentacles-nya, berhati-hati lah terhadap bidang yang sedang kamu tekuni ya, bidang yang kamu lagi dealing sekarang. Kalau kamu lagi dealing dengan pasangan ya, sepertinya lebih banyak ini menjalani ini ya, hubungan dengan hati-hati, karena nggak mau lagi mengalami kehilangan seperti yang kamu alami sebelumnya yang membuat kamu kecewa ya. Untuk finansial ya sama ya, sama halnya seperti itu. Sepertinya pengalaman kehilangan ini membuat kamu belajar lagi, lebih banyak lagi, dan itu bagus. Oke, untuk spiritual guidance-nya Aqua, saya minta maaf ya untuk kameranya goyang-goyang, ini anabul saya gangguin saya ini. Saya punya anabul dan namanya Lexi. Jadi sebenarnya nama konten saya ini bukan nama saya, tapi nama anabul saya. Ya. Untuk Aqua, spiritual guidance Aqua ya, ada express your love ya, go ahead and make the romantic gesture ya. Ini sepertinya adalah saran yang bagus untuk kamu ya. Kalau misalnya ada konflik dengan pasangan kamu dan gak mau kehilangan ya, kamu takut nih kalau misalnya konflik ini membuat kamu jadi kehilangan, jadi frustasi, sedih, cobalah untuk lebih bersifat romantis, untuk lebih mengekspresikan cinta kamu, perhatian kamu lagi terhadap si dia gitu ya. Seperti gesture ya, cara kamu menatap dia misalnya.
cara kamu membelai pasangan kamu, cara kamu nge-treat dia, mungkin lebih harus diperhatikan lagi ya. Ya, mungkin itu akan menyentuh hati dan pikirannya. Coba lihat nanti apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak, mungkin bukan cara ampuh, tapi ini spiritual guidance kamu yang bicara di sini ya. Express your love by make the romantic gesture. Iya, ekspresikan cinta kamu ya. Jangan sembunyi-sembunyikan, jangan apa namanya itu? Jangan jual-jual mahal lah semacamnya. Semacam jual-jual mahal ya kan, tapi sebenarnya suka gitu ya. Jangan terlalu dingin lah gitu di dalam menjalin hubungan asmara ya. Ya, sesekali boleh ya diekspresikan bentuk cinta kamu terhadap si dia gitu. Ya, kan kita juga pengen ya kan dipuji. Misalnya kamu memuji pasangan kamu ketika dia melakukan sesuatu yang berbeda ya, atau kamu menyatakan cinta kamu terhadap dia karena kamu merasa nyaman, karena kamu merasa terberkati, kamu ngerasa hidup kamu itu fulfilling ya, terpenuhi, kamu memiliki masa depan kebahagiaan yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya, dan hanya dari dia, misalnya dengan kata-kata seperti itu ya kan, itu akan sangat menyentuh hati seseorang ya. Untuk spiritual guidance yang kedua ada hope your loved ones in the spirit world know when to reach out if they see you're at a low point, whether you are caught up in a difficult situation or struggling with someone specific in your life, there is always hope ya. Selalu ada harapan ya di dalam kehidupan ini dengan seseorang yang kamu cintai ya, atau bidang yang kamu cintai ya. Kamu tahu dan semesta juga tahu kapan mereka akan your loved ones in the spirit world know when to reach out if they see you are at all. Ya, semesta ya dan juga spiritual guidance kamu tahu bahkan ketika kamu berada pada titik paling rendah ya, ketika kamu down, ketika kamu sedih, kehilangan, ketika kamu berada dalam situasi perjuangan terhadap seseorang atau kehidupan finansial, semesta atau penjaga malaikatmu mengetahui itu dan mereka akan menyelamatkanmu dari situasi yang sulit, dari perjuangan kamu ya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, yang bahagia. Selalu ada harapan ya, selalulah berpengharapan ya. Orang yang hilang harapan itu sebenarnya nggak memiliki semangat dalam hidup lagi kan gitu ya. Tapi saya overall lihat di kartu kamu nggak ada nih yang namanya seperti pesimis atau kayak rasa jenuh atau tidak ingin bangkit lagi. Saya nggak ngelihat situ ya. Lebih banyak positifnya di kartu kamu. Untuk Aquarius ya. Ya kalau saya ada salah-salah menyebutkan nama zodiak mohon dimaklumi ya. Ya, Aqua yang ketiga ada play. Ya, untuk play, self-care includes having fun. Are you playing enough, darling? Do you have enough free time? Or are you booked to the minute? Life goes by so darn fast. Make sure to have a blast along the way. Play connects us to our childlike curiosity and jazz. When life feels too serious, toss aside your to-do list and make room for the stuff that turns you on. Go to the movies, have an adult slumber party, swing at the playground. You are never too old to be. Yeah, let the fun shine in and live a little or a lot. Ya, nikmati hidup kamu ya kan. Nikmati hidup kamu ya, walaupun misalnya udah tua ya, udah cukup umur gitu, jangan pikirkan apa kata orang lain ya kan.
Kenapa rupanya kalau misalnya kamu harus bermain swing di playground, yang mungkin akan mengingatkan kamu pada kenangan kamu waktu kecil ya, ada hal-hal atau kegiatan kamu waktu kecil yang kamu lakukan, dan itu mengingatkan kamu akan kebahagiaan yang luar biasa. Nggak apa-apa kalau kamu ingin main lagi gitu, seperti the wheel, bermain roller coaster ya, itu mungkin bagi kamu ngerasa seperti kembali lagi masa kanak-kanak ya. Dan kamu ngerasa bahwa orang-orang melihat kamu seperti anak-anak misalnya. It's fine selama kamu memperoleh kebahagiaan. Misalnya kamu pergi beli tas atau beli sepatu atau minum kopi, ngopi-ngopi bareng sama teman, having fun for yourself ya, selama itu membuat kamu bahagia ya. Luangkan waktu kamu untuk diri kamu sendiri ya. Ya, waktu itu selalu berlalu sangat cepat ya. Ketika kamu memiliki momen untuk membahagiakan dirimu, kenapa enggak gitu ya. Ya, kesusahan itu cukuplah sekali gitu kan. Atau ya, kesusahan itu ya, itu semacam tantangan itu selalu ada, tapi jangan lupa untuk membahagiakan diri ya kan. Ya, demikian untuk Aqua. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bila kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diambil sisi positifnya saja ya. Terima kasih buat Aqua, sampai jumpa.